Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat kita semua yang ada di tempat ini, baik yang mengikuti secara luring maupun yang mengikuti secara daring, yang sama-sama kita hormati Pak Wamen, Kementerian MIPAS, pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pak Sekjen, Pak Irjen, Kepala BPSDM, Dirjen PAS dan PLT Dirjen Imigrasi, para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, rekan-rekan Kakanwil di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Pemasyarakatan, bersama KUPT dan teman-teman yang sedang melaksanakan penugasan sebagai LO di perwakilan luar negeri, dan seluruh keluarga besar jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saya hormati dan banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan penguatan awal tahun 2026 jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tentunya saya atas nama pribadi dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Sebenarnya setiap saat itu baru, nggak ada siaran ulangan. Jadi kadang-kadang kalau mau mengucapkan salah, nggak mengucapkan, nggak punya adat. Jadi setiap saat adalah baru, dan yang kita jalani adalah sisa. Mudah-mudahan sisa perjalanannya ada manfaatnya kepada orang lain. Mudah-mudahan di sisa waktu yang ada sama kita bukan hanya kelihatan hidup, tapi benar-benar hidup. Tapi kalau saya ditanya hidup itu apa, bingung juga jawabnya. Tapi kalau saya lihat tanaman di belakang rumah maksud saya, sepanjang dia masih tumbuh, kecuali di bonsai ya, itu hidup. Kalaupun di bonsai kan tetap aja harganya mahal gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua bukan hanya kelihatan hidup. Selain itu, tentunya saya mohon maaf, harusnya kita melaksanakan kegiatan ini pada pagi hari tadi. Namun saya rasa ada kurang pas. Karena pelaksanaannya kalau mungkin dilaksanakan di lapangan Dirjen PAS, saya mungkin akan hadir. Atau dilaksanakan di salah satu lapas di tempat kita, mungkin saya juga akan hadir. Namun karena suasana sekarang ini masih dalam lingkup keprihatinan kita dengan berbagai bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita di beberapa wilayah yang mengalami bencana, tentunya alangkah sangat tidak tepat apabila kita seperti tidak turut merasakan prihatin atas musibah yang mereka terima. Oleh karena itu, saya mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian yang tadi sudah sempat berkumpul di sana, dan salahnya saya kenapa saya tidak tanya sejak awal gitu. Kalau saya tahu dari awal saya dilaporin tempatnya di sana, pasti saya akan minta untuk diralat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita laksanakan kegiatan itu pada siang hari ini. Rekan-rekan sekalian, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengawali pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026, sekaligus menjadi momentum strategis penguatan komitmen, integritas, dan semangat pengabdian menuju Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel. Selain itu juga pada kesempatan yang baik ini, melaksanakan deklarasi janji kinerja tahun 2026 sekaligus penandatanganan perjanjian kinerja kepada kita sekalian, termasuk saya dengan Pak Wamen. Jadi kita memiliki komitmen yang sama dengan perjanjian kinerja yang sama-sama sudah kita tandatangani dan dideklarasikan tadi diwakili oleh Pak Sekjen. Ini merupakan tekad kita bersama untuk menjaga komitmen moral dan profesional untuk wajib bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada negara tapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sepanjang tahun 2025 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
telah berhasil membuktikan kinerja dan peran strategis meskipun merupakan kementerian yang baru, namun sudah mampu mewujudkan hal-hal yang menjadi harapan kita bersama. Dan mudah-mudahan apa yang merupakan bukti kerja keras rekan-rekan sekalian pada tahun 2026, apa yang kita canangkan dalam 15 program kerja yang sudah saya sampaikan pada saat ANEP terakhir kita laksanakan, ini bisa kita laksanakan karena itu merupakan tindak lanjut daripada 13 program akselerasi dan kita gabung dengan 8 program prioritas Bapak Presiden pada tahun 2026. Antara lain, 1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital. 2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi visa, bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor untuk mendukung investasi. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh petugas imigrasi pembina desa untuk mencegah TPPO dan TPPM. 5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di TPI, bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas negara. 6. Pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowded dengan solusi yang komprehensif. 8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan dengan pemanfaatan lahan-lahan idle yang ada di pertanggungjawaban kepada kita. 9. Pembangunan dapur sehat di lapas dan rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Tadi Pak Dirjen melaporkan kepada saya ada 200 lebih titik yang bisa kita kerjakan dan 50 yang tahap pertama. Ini mudah-mudahan menarik perhatian rekan-rekan sekalian untuk bisa berkontribusi di sana. Karena lumayan juga itu lumayan juga profitnya bila itu dikelola dengan baik. Syukur-syukur rekan-rekan mampu untuk menggerakkan masyarakat sekitar untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada SPPG yang nanti akan dibangun di lapas dan rutan yang ada di 200 titik yang sudah disampaikan oleh pihak PGN. Ini mudah-mudahan juga menjadi peluang kepada rekan-rekan sekalian. Saya juga terima kasih rekan-rekan sudah mulai menyadari bahwa kita tidak selamanya bisa berdinas aktif sebagai pejabat atau petugas di lingkungan imigrasi maupun pemasyarakatan. Semua ada batasnya, semua ada waktunya. Sehingga pada saat rekan-rekan sudah pensiun betul-betul siap, bukan hanya siap untuk berkontribusi di saat berdinas, tapi juga mempersiapkan diri pada saat pensiun dengan kegiatan-kegiatan yang bisa di-copy untuk dilaksanakan oleh masing-masing pribadi dalam rangka mengisi waktu, karena profesi yang tidak bisa diganti cuma satu, ya profesi rumahan yang akan kita jalani sampai kita berpulang nanti. Kemudian yang ke-10 adalah pemasaran produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan melalui koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan ini kalau bisa juga ditaruh di counter-counter di unit pelayanan imigrasi maupun TPI-TPI yang ada di bandara maupun pelabuhan, serta mungkin kalau memungkinkan di lintas batas kalau ada produk yang memang betul-betul bisa dipasarkan. Yang ke-11 adalah pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan. Kemudian 12, efisiensi energi melalui pemanfaatan energi terbarukan dengan menggunakan solar cell dan biogas untuk daerah 3T dan perbatasan. 13, layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan. 14, fasilitas rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 15, peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan masif open online courses
dan Pendidikan Vokasi Politeknik di IMIPAS. Pelaksanaan 15 program aksi ini wajib berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Masyarakatan nomor M IP 63 OT 0201 tahun 2025 dan Instruksi Menteri Imigrasi dan Masyarakatan nomor 1 tahun 2025. Saya berharap seluruh jajaran dapat melaporkan capaian program secara berjenjang dan berkala. Selain itu, kita juga melakukan evaluasi agar kita bisa melakukan upaya-upaya agar apa yang sudah kita rencanakan bisa kita laksanakan sesuai apa yang kita programkan. Ke depan 15 program aksi dapat ditetapkan sebagai indikator utama, kinerja utama sekaligus fokus strategis bagi Kementerian Imigrasi dan Masyarakatan pada tahun 2026 melalui implementasi program dengan harapan bahwa Kementerian Imigrasi dan Masyarakatan mampu menorehkan berbagai capaian yang signifikan baik melalui inovasi, pelayanan, penegakan hukum maupun pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan terutama yang di pemasyarakatan. Saya kemarin pernah sampaikan 80% itu bukan perintah ya. Kemarin kan ada rekan-rekan yang di pemasyarakatan kan bisa tahu kebutuhan dasar dari teman-teman yang ada di lapas dan rutan ini seperti apa. Syukur-syukur bisa disediakan lebih baik. Namun yang tahu kondisi adalah rekan-rekan. Lebih dan kurangnya rekan-rekan yang tahu. Saya cabut yang 80%. Tapi kalau rekan-rekan, ini Pak Aman ketawa ini. Tapi rekan-rekan saya berikan keleluasaan untuk bisa menghitung kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di warga binaan pemasyarakatan. Karena kalau bisa kita berikan pelayanan yang terbaik, tentunya mereka akan merasakan apa yang rekan-rekan kerjakan. Kemudian masalah remisi dan PB yang selalu menjadi bagian komplain, tolong diperhatikan betul Pak Dirjen. Dan saya minta kita semua bekerja dengan hati. Karena kalau kita bekerja dengan hati, mudah-mudahan kita, kalau kecuali hatinya mati lah, saya rasa enggak lah. Kalau kita masih hidup, kita bekerja dengan hati, mudah-mudahan dia akan mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Hadirin yang saya hormati, penguatan awal tahun ini memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Masyarakatan, karena pada saat ini kita menggunakan seragam yang baru. Seragam ini tentunya mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian pada saat yang lalu pernah digunakan sebagai seragam di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita untuk menyatukan langkah bersama-sama menjaga kementerian ini secara bersama-sama agar kementerian ini tetap eksis sebagaimana apa yang menjadi harapan kita semua. Sebelum mengakhiri amanat ini, saya berpesan kepada rekan-rekan untuk senantiasa menjaga marwah institusi, jaga marwah seragam yang kita gunakan, dan jaga marwah jabatan yang rekan-rekan emban sekalian. Gunakan amanat dan jabatan serta kewenangan. Ini merupakan kekuatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada kita sekalian untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.